dari IB Talk, dan kali ini kita akan membawakan tema Startup Journey with Marcy Flab. Nah, kali ini aku nggak sendirian juga. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang belum kenalan juga. Kenalan ulang, aku Elma sebagai host di podcast kita kali ini. Nah, kali ini aku nggak sendirian karena kali ini aku barengan sama CEO dari Marcy Flab. Ada Mas siapa nih? Oke, perkenalkan ya, nama saya Rozin Fata Ulwan, biasa dipanggil Rozin gitu. Ya mungkin perkenalnya itu dulu sih. Oke, nah Mas Rozin ya? Iya. Mas Rozin ini merupakan CEO dari Marcy Flab nih. Mungkin teman-teman belum tahu nih ya, Marcy Flab itu apa. Buat kamu yang kepo, stay tune terus barengan kita di episode kali ini. Oke, sebagai pembuka dari podcast kali ini, tadi kan pengenalan singkat banget nih, Mas. Boleh nggak sih kenalan yang lebih dalam? Karena kan kata orang, tak kenal maka tak sayang ya, Mas ya? Iya, bisa. Boleh mungkin lebih dalam kenalannya? Oke ya, singkat tentang Marcy Flab. Jadi ini merupakan startup yang bergerak di bidang teknologi dan pendidikan. Kami menyediakan laboratorium virtual basisnya VR itu untuk membantu guru dan siswa dalam kegiatan praktikum dengan pengalaman belajar yang kolaboratif gitu. Saya sendiri backgroundnya saya dari pendidikan, jadi saya S1 pendidikan fisika, dan rekan-rekan saya itu untuk CTO itu ada dari teknik informatika, kemudian ada teman-teman pendidikan geografi, ada juga akuntansi sama pendidikan fisika juga gitu. Jadi emang backgroundnya dari Marcy Flab itu pendidikan sama IT-nya juga gitu. Oke, kalau Marcy Flab ini bentuknya web kah, Mas? Saat ini yang dikembangkan prototipenya masih bentuk web begitu. Oke, wow. Nah, apa sih Mas yang melandasi? Kok melandasi agak berat banget nih. Pokoknya titik awal Mas untuk memulai atau memilih untuk mulai startup Marcy Flab ini. Oke. Kalau sedikit cerita gitu ya, saya sebenarnya orangnya itu kompetitif gitu ya. Saya suka ikut kompetisi-kompetisi gitu. Dan Marcy Flab ini sendiri kan mulainya dari tahun 2019 gitu Mbak. 2019 kita ikut PKM. Pernah dengar PKM ya? Pernah. Ya. PKM gitu ya, kayak lomba ajang kreativitas mahasiswa buat ide-ide kreatif gitu ya. Di PKM 2019 kita bikin sistem Marcy Flab. Itu juga konsepnya sama, VR untuk keperluan pendidikan. Dan kemudian sempat vakum sampai 4 tahun gitu. Iya, karena kesibukan teman-teman ya, organisasi, kuliah dan lain-lain gitu. Sampai di tahun 2023 itu bulan Mei di UNS itu ada yang namanya Startup Academy gitu teman-teman. Jadi ada di LPPM, Direktorat Inovasi Hilirisasi, itu mengadakan sebuah event namanya 11 Maret Startup Academy. Kita ikut bikin proposal dan alhamdulillah funding di Prastartup 25 juta gitu. Ya singkatnya seperti itu teman-teman ya. Keren. Nah, tadi kan baru awal juga ya, terus sempat vakum 4 tahun. Nah, kesulitan pertama kali ketika bikin startup ini apa sih, Mas? Oh iya, yang paling penting sebenarnya buat ya ini yang saya alami ya. Jadi saya juga masih kecil juga ilmu saya adalah founder mentality-nya ya teman-teman ya. Bagaimana mental kita itu sebagai sikap seorang founder yang tepat gitu. Kan bener ya, produk kita itu apakah yang kita tawarkan itu benar-benar dibutuhkan sama masyarakat atau tidak gitu. Kita perlu lakukan riset validasi dan lain-lain gitu. Dan juga terkait founder mentality juga adalah budaya untuk suksesnya gitu. Kalau di tim itu kalau misalkan satu orang saja sudah nggak punya semangat atau budaya untuk mencapai kesuksesan, ya runtuh gitu. Sulit kalau startup itu kan harus bergerak cepat gitu ya. Kalau nggak cepat ya kayak tadi vakum 4 tahun gitu. Jadi awalnya 2019 kita punya tim PKM sendiri, tapi karena mental foundernya nggak bagus dan juga budaya suksesnya nggak bagus, ya pecah gitu. Terus kita rombak di tahun 2023 dengan founder-founder yang baru, yang lebih fresh, dan alhamdulillah sampai sekarang ya meskipun baru beberapa bulan ya, tapi kita udah punya beberapa pencapaian untuk inkubasi di luar gitu sih. Keren banget nih. Dan ngomongin Marcy Flab sendiri untuk produk dan layanannya itu apa aja sih, Mas? Dan gimana sih cara Mas membentuk atau membuat produk dan layanan ini? Oh ya, mungkin berangkat dari problem dulu ya. Jadi kita menawarkan produk itu kan berdasarkan problem yang ada gitu. Kalau misalkan kita punya produk dan nggak menyelesaikan masalah apa kan juga nggak guna gitu ya. Jadi masalahnya adalah yang pertama terkait dari hasil skor PISA 2018 itu Indonesia berada di peringkat terbawah ya
untuk kategori sains, literasi, dan numerasi gitu. Salah satu penyebabnya adalah pembelajaran berbasis praktikum yang tidak optimal dijalankan di sekolah-sekolah gitu ya. Contohnya gini, 62,7% sekolah di Indonesia, SMP, SMA, SMK itu tidak punya laboratorium sesuai dengan standar pendidikan nasional. Di sisi lain, contoh paling dekat adalah di SMK Negeri 2 Surakarta itu ada satu jurusan yang namanya program studi geomatika tentang pengukuran bumi gitu ya. Jadi mereka itu kalau mau melakukan praktikum selalu terkendala. Ada pengukuran laut gitu ya. Mereka kan Surakarta ke laut kan jauh ya. Dan, untuk pengukuran laut sulit. Kemudian untuk pengukuran udara juga ya terbatas juga gitu. Nah makanya dari permasalahan yang ada keterbatasan laboratorium, kemudian kesulitan atau alat dan bahan praktikum yang tidak lengkap gitu ya. Kita menyediakan gimana sih, ada nggak sih teknologi yang bisa menyelesaikan batasan-batasan itu gitu ya. Akhirnya kita bikin laboratorium virtual basisnya VR itu untuk memenuhi kebutuhan yang tadi gitu. Produknya yang pertama ada Mersive Room, jadi itu merupakan sebuah ruang virtual yang memungkinkan guru dan siswa melakukan praktikum dalam ruang virtual yang sama gitu ya. Kemudian ada Mersive Creator, itu fungsinya untuk guru bisa membuat ruang virtual sendiri hanya dengan drag and drop sesuai dengan kebutuhan praktikum yang akan dijalankan gitu. Jadi ada tersedia 3D asetnya yang banyak gitu. Gitu sih. Sama oh iya ada lagi. Biasanya kan yang kita dengar kan kalau misalkan untuk VR itu kan device-nya mahal gitu ya. Meta Quest, Apple Vision Pro dan lain-lain itu kan harganya kan 10 juta ke atas gitu. Nah, kita yang develop di sini adalah smartphone. Jadi kan teman-teman kan mungkin sudah punya smartphone semua ya. Smartphone itu kan banyak juga yang sudah support sama teknologi VR gitu. Nah, kita develop di website. Jadi teman-teman tinggal buka website mersivelab.com, kemudian nanti ada ruang Mersive Room, tinggal diklik lewat HP, dan kalau HP-nya support VR, itu nanti bisa menjalankan praktikum secara virtual juga lewat HP gitu. Jadi nanti dia emang pegang handphone aja untuk praktikumnya langsung. Ada device tambahan, jadi kayak VR box itu kayak lensa di sini ya, di lensa di kepala gitu. Kemudian kita tinggal masukin HP ke VR box-nya saja, dan ada perangkat tambahan controller. Kita juga develop controller juga. Nanti kita bisa interaksi di ruang VR gitu. Ya itu ya lebih murah daripada kita harus pakai device Meta Quest atau Apple Vision Pro yang mahal banget gitu. Betul. Wow. Nah, untuk target pasar sendiri sama perbedaan dari Mersive Lab ini dengan kompetitor itu apa sih, Mas? Ya, kalau target pasar ya untuk di early stage ini emang kita meskipun kita punya misi sosial ya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia gitu ya. Tapi untuk di tahun awal yang bisnis juga kita perlu revenue dan lain sebagainya. Target awal adalah kita adalah sekolah internasional atau sekolah yang memang cakap mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran gitu. Contohnya tadi di SMK 2 Surakarta, kemudian nanti ada SMK Al-Azhar, kemudian Al-Abidin yang emang dia tarafnya emang kurikulumnya Cambridge gitu, dan kita bisa approach lebih gampang gitu. Kalau yang perbedaan dengan kompetitor ya, setahu saya di Indonesia yang menyediakan lab VR untuk kegiatan pendidikan itu ya, itu ada yang sudah raksasa itu Sinta VR. Jadi Sinta VR punya anak perusahaan itu Milia Lab. Nah, Milia Lab itu provide laboratorium virtual, tapi kebutuhannya untuk gamifikasi saja. Nggak ada yang buat praktikum gitu. Misalkan ada tentang pembelajaran sejarah gitu ya, kita nanti guru bisa bikin ruang virtual bagaimana masa penjajahan dulu, ada tentaranya nembak-nembak gitu. Jadi memang untuk gamifikasi gitu. Kemudian kalau ada lagi perusahaan luar negeri, Labster itu juga provide VR untuk kegiatan praktikum, tapi dia memang baru masuk di Indonesia dan itu masih di Bali gitu ya, kantornya masih di Bali. Nah, kita melihat peluang, oh ini ternyata untuk produk kita masih belum ada nih pemain-pemainnya gitu. Nah, kita coba nanti bikin tim dan juga menyiapkan teknologi, serta nanti ke depannya secepatnya ya 2024 kita rencana mau grand launching gitu sih.
Wow. Gitu. Nah, setelah cukup lama vakum terus Iya. mulai lagi di bulan Mei 2023 ini, Iya. pencapaian apa sih yang udah diraih sama Marsif Lab sendiri? Oke. Di bulan Mei itu kita funding pra startup ONS Innovation Hub 25 juta. Kemudian kita ikut, ya setelah 1 bulan ada info inkubasi, namanya adalah Indonesia AI Innovation Challenge gitu ya. Jadi kita di situ ikut inkubasi, kemudian lolos ke tahap grand final, di mana ya teman-teman di sana juga orang startup sudah besar juga gitu ya, sudah legal, sudah punya pendapatan, dan alhamdulillah kita dapat kesempatan memenangkan kredit senilai 5.000 US dollar untuk Amazon Web Service gitu. Dapat kreditnya gitu, 5.000 US dollar. Kemudian setelah AWS AI Challenge, kita dapat inkubasi juga di LPDP Business Initiation Plan, dapat 1 minggu untuk inkubasi. Kemudian ada lagi kita ikut TDC for Startup, itu jadi inkubasi juga yang diadakan oleh Institut ITS Surabaya ya gitu. ITS Surabaya. Sama kemarin baru saja minggu lalu kita ikut lomba pitching gitu ya, dapat juara 2 gitu yang ngadain FEB UNS gitu ya, gitu sih. Keren. Nah, jadi semua pencapaian tadi, ada nggak sih Mas kegagalan yang sempat datang nih? Sama pelajaran apa sih yang Mas sendiri ambil selama membangun startup ini? Oke. Dari ikut banyak inkubasi itu kan sebenarnya tujuannya adalah yang pertama kita menyiapkan kesiapan bisnis kita gitu ya. Kita ketemu mentoring, ada coaching, ada ketemu orang-orang yang emang punya expertnya gitu ya. Kita menyiapkan bisnis kita gitu. Dan yang kedua, kita menyiapkan teknologi kita. Nah, kalau terkait kegagalan-kegagalan kita, ya memang dari setiap kompetisi itu kan juga ada setiap inkubasi tadi kan ada kompetisinya juga. Kita itu belum pernah menang gitu, cuma dapat kesempatan yang AI Challenge itu dapat kredit, dan ya kita mengoreksi banyak ya. Yang pertama adalah kita tidak benar-benar serius untuk menyiapkan teknologi gitu. Ya kita ya ini kan sangat ambisius banget ya teknologinya, VR untuk pendidikan, dan kita mau provide di seluruh Indonesia, dan orangnya yang ngerjakan kontennya, websitenya, engineer-nya cuma 1 orang gitu. Itu kan kasihan juga gitu. Akhirnya kita benar-benar merasa bahwa ini teknologinya kita nggak ngerjain dengan serius gitu. Nah, makanya solusinya itu adalah yang pertama kita open internship gitu. Kita nawari SMK 2 Surakarta itu untuk ada nggak nih anak yang mau magang di Marsif Lab gitu. Ternyata ada anak-anak kelas 11 gitu, kita latih untuk menyiapkan mobile apps-nya gitu. Ya gitu sih. Jadi emang banyaklah pembelajaran di setiap inkubasi gitu. Ketemu orang baru, ketemu insight baru, dan juga kita merevisi model bisnis juga itu ya, termasuk juga pembelajaran gitu dari Betul. saran dari mentor gitu sih. Oke, banyak banget pembelajaran. Nah, mungkin dari tantangan mungkin ya, dari selama kita membangun startup ini, selama Mas yang membangun, dari tantangan yang datang itu cara Mas sendiri untuk menghadapi tantangan itu supaya Mas gak berhenti gitu. Kadang kan, kadang kalau keterima tantangan kita kadang waduh. Ya paham. Sama dulu itu gimana tuh Mas cara menghadapinya? Yang pertama ini sih harus sering kumpul sih sebenarnya sih. Betul. Harus kumpul. Startup itu kalau misalkan kita cuma basisnya online, kerja jarak jauh, remote, itu feel-nya nggak dapat gitu. Jadi kita harus kumpul, menyatukan visi lagi, dibahas lagi, dan juga paling lucu ini juga sih komitmen mingguan ini. Jadi kalau misalkan kita udah niat mau ngerjakan, itu kita nulis dulu komitmen mingguan kita apa gitu. Kalau komitmen mingguan kita nggak tercapai, nah itu baru kita evaluasi, ini kok nggak tercapai ya, apa yang salah gitu ya. Jadi memang untuk menghadapi tantangan-tantangannya ada, memang kita harus kumpul setiap minggu dan kita laporan komitmen mingguan kita kemarin apa dan ke depan kita mau ngapain gitu sih. Itu yang paling penting kalau dari Marsif Lab gitu.
Iya. Jadi emang harus komunikasi tatap muka sangat Iya, penting ya sangat Mas ya. penting sekali. Oke. Nah, kalau kita lihat kalau Massive Lab ini kan dia ada di industri VR ya. Iya, benar. Nah, gimana sih cara pandang Masnya menanggapi soal industri VR yang ada di sini? Terus gimana mungkin ke depannya Mas sudah punya bayangan terkait industri ini untuk masa depan kita, apalagi especially di Indonesia ya? Oh iya, benar sih. Mungkin kalau terkait VR dan ada yang mungkin terkait teknologi yang lagi ngetren sekarang ya, VR, IoT, AI gitu ya. Betul. Itu sebenarnya pandangan saya ya, itu sudah terlalu lawas untuk di daerah lingkup universitas gitu, lingkup akademik gitu ya. Kalau untuk akademik, skripsi saya juga bahas IoT gitu ya. Di komen sama dosen, Mas, IoT ini sebenarnya udah agak telat gitu Mas. Yang lagi ngetren sekarang AI, deep learning dan lain-lain gitu. Jadi yang memang saya pahami bahwa di lingkungan akademik, perkembangan teknologi yang sangat pesat itu sebenarnya sudah terlalu jadul gitu. VR, IoT itu sudah terlalu jadul gitu. Tapi untuk di lingkungan bisnis itu bahkan belum disentuh sama sekali, masih sedikit banget pemainnya gitu. Misalkan gini, di tahun 2011 itu kan baru diperkenalkan istilah dengan IoT gitu ya, revolusi industri 4.0 itu 2011. Padahal di 2023 sekarang udah berlangsung 12 tahun, yang bisnis IoT itu berapa? Kan masih sedikit banget ya. Nah, makanya yang saya lihat adalah industri terkait VR, AI, kemudian IoT itu masih terbuka sangat lebar sekali. Apalagi di Indonesia jumlah wirausahawannya kan kalau tidak salah kemarin saya lihat 3,95% saja. Padahal Amerika 12%, Jepang 11%, kemudian Cina 10% gitu. Indonesia baru 3% gitu. Nah, makanya untuk ke depan gitu ya, kalau peluang tentang teknologi AR, VR, AI itu masih sangat terbuka lebar, apalagi teman-teman yang punya skripsi tentang VR, AR atau AI gitu ya, itu paling enggak juga harus dioptimalkan gitu, cobain ikut bisnis gitu, supaya peluangnya itu enggak sia-sia gitu sih Mbak, mungkin Mbak. Ya, berarti memang peluangnya tuh masih besar banget ya. Sangat besar sekali. Kalau kita melihat industri ini tantangan ke depannya nih, kalau tadi peluangnya besar, mungkin tantangan juga seharusnya lebih besar ya Mas benar, ya. Benar. Kalau dari Masnya sendiri tantangan yang kira-kira bakal masuk nih ke depannya apa aja nih? Oke, tantangannya adalah gini, PKM dah, paling gampang PKM. Dari sekian puluh ribu judul PKM yang benar-benar berimpact atau benar-benar bisa luarannya itu bisa dijual, bisa bermanfaat, itu hanya segelintir saja. Kenapa sisanya nggak bisa benar-benar dipakai gitu? Karena mahasiswanya nggak mau ngelanjutin idenya gitu. Nah, mereka cuma stuck, udah sampai juara, oh ya sudah gitu. Padahal kalau ide PKM, ide riset, ide skripsi, itu kalian ikutin inkubasi bisnis. Kemudian ternyata nih fit sama problem yang ada di masyarakat. Nah, bisa dibuat produk, bisa dijual, bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi masalahnya sebenarnya cuma satu, mahasiswa nggak tahu atau nggak mau memulai tentang bisnis itu aja. Kalau wah ide di universitas mah udah banyak banget, cuma nggak masuk bisnis aja gitu sih. Betul. Nah, mungkin ada saran buat teman-teman yang mau masuk ke industri ini Mas? Oh iya, mungkin saran ya buat teman-teman ya yang mungkin sekarang lagi PKM, lagi skripsi atau lagi lomba-lomba KTI dan lain-lain. Jangan lupa buatlah produk yang memang itu dibutuhkan masyarakat. Nah, dibutuhkan masyarakat artinya produk ini bisa kita jual. Kalau kita nggak punya kemampuan atau basic wirausaha, ikut inkubasi. Inkubasi di UNS ada yang namanya Semesta. 11 Maret Startup Academy di UNS ada, di UGM ada, di ITS ada. Bahkan dari institusi pemerintahan atau di Solo Teknopark juga ada kita juga ya. punya. Ada juga inkubasi gitu. Jadi inkubasi itu selain kita dapat ilmu tentang bisnis, kita juga berkesempatan untuk funding gitu ya, dapat pendanaan untuk develop produk kita dan bisa kita jual gitu sih. Mungkin jangan lupa ikut inkubasi, itu aja sarannya. Jangan lupa teman-teman ya, jangan takut untuk memulai ya. Ada inkubasi udah banyak banget ya teman-teman. Nah, untuk Massive Lab sendiri rencana kedepannya nih, apakah akan ada ekspansi atau pengembangan produk lagi? Ya,
Untuk Mersive Lab, jadi milestone kita ya di 2023 kita itu rencana final MVP. Jadi setelah final MVP itu selesai, kita nanti bisa tawarkan ya partnership dengan pihak-pihak yang terkait, misalkan Dinas Pendidikan di Surakarta, Kemendikbudristek, kemudian ada juga beberapa perusahaan CSR gitu ya, kita bisa tawarkan ke mereka gitu di tahun 2023. 2024 rencananya kita mau grand launching sama rilis aplikasi di Play Store. Kemudian 2025 kita akan menjangkau jangkauan pasar secara nasional, dan di tahun 2026 insya Allah kita akan menjadi pemain utama gitu ya. Itu ambisinya sampai segitu. Berarti itu harapan besarnya ya untuk Mersive Lab ini. Wah, sukses terus pokoknya. Semoga tercapai ini. Akan kita tunggu kabarnya. Oke, siap. Dari Mersive Lab ke depannya. Nah, mungkin untuk penutup mungkin ada pitching sebentar nih dari Mersive Lab-nya. Boleh banget. Silakan. Ya, 1 menit ya ini ya. 1 menit dari sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rozin Fata Ulwan, CEO dari Mersive Lab. Kami merupakan startup yang bergerak di bidang teknologi dan pendidikan. Kami mengembangkan laboratorium virtual berbasis VR untuk membantu guru dan siswa dalam kegiatan praktikum dengan pengalaman belajar yang kolaboratif. Produk kami yang pertama adalah Mersive Room, yaitu sebuah ruang virtual yang memungkinkan guru dan siswa melakukan praktikum dalam satu ruang virtual yang sama. Kemudian yang kedua, kami memiliki fitur yaitu adalah Mersive Creator, di mana guru bisa membuat ruang virtual hanya dengan fitur drag and drop sesuai dengan kebutuhan praktikum yang akan dijalankan. Nah, untuk mengakses konten kami, siswa tidak memerlukan perangkat yang mahal. Siswa hanya memerlukan smartphone dan juga aplikasi Mersive Lab, dan kemudian siswa bisa mengakses seluruh konten VR yang ada. Gitu. Kedepannya, kami membuka peluang investasi kepada rekan-rekan semua, seed funding sebesar 1 miliar untuk meningkatkan profitabilitas sebesar 60% di tahun 2026 dan meningkatkan penjualan B2C sebanyak 24.000 dan B2B sebesar 50 institusi seluruh Indonesia. Terima kasih. Sukses terus buat Mersive Lab, dan jangan kaget ya teman-teman ya, kalau beberapa tahun ke depan kita bakal lebih maju lagi nih. Akan ada menggunakan VR, nggak perlu masuk lab lagi. Iya, bisa. Jangan kaget, jadi buat teman-teman ya, sama guru-guru juga, ayo kita harus emang melek teknologi, emang diperlukan banget ya Mas ya. Nah, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune di podcast kita kali ini. Terima kasih juga buat Mas Rozin yang udah menyempatkan waktunya buat bagi-bagi pengalamannya, dan juga kasih tahu kita nih kalau bakal ada teknologi ini loh ke depannya. Siap. Sukses terus buat semuanya. Thank you for watching. Goodbye.